Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Bapak Joseph Ernest Mambu, PhD. Bahan bacaan Mazmur pasal 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Judul renungan, pembelajaran spiritual dan ketertindasan. Mazmur pasal 119 ayat 65-72 bertemakan firman Allah bermanfaat dikala tertindas. Kisah-kisah sejak sebelum Mazmur pasal 119 ditulis hingga era para rasul dapat membantu kita merenungkan tema tersebut yang tetap relevan hingga kini. Musa sering tertindas oleh bangsanya sendiri yang gempal bersungut-sungut. Sering ia hanya bisa berseru kepada Tuhan dan ia menunjukkan ketetapan-ketetapannya, baik mukjizat maupun hukuman bagi umat Israel. Ada pula Ayub yang menderita karena diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Namun akhirnya bisa lebih mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang saja, tetapi karena matanya memandangnya sendiri. Ayub pasal 42 ayat 5. Di Taman Getsemani, Yesus memberi teladan penundukan dirinya pada ketetapan Allah Bapa menjelang disalib. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas pasal 22 ayat 42. Paulus dan Silas dipenjara dan dipasung di Filipi karena memberitakan Injil. Tapi mereka mempraktekkan doa dan pujian-pujian kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sebagai bentuk pembelajaran ketetapannya. Berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Matius pasal 5 ayat 10. Di Alkitab ditulis pula mereka yang punya catatan kelam dalam sejarah hidupnya. Raja Daud berzinah dengan Batsyeba dan Tuhan menghukumnya atau mengizinkannya tertindas, di mana anak yang dilahirkan Batsyeba meninggal. Di situ Daud belajar mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya dan anaknya yang meninggal. Yunus pernah tertindas dengan masuk perut ikan besar karena ketidaktaatannya. Yunus akhirnya belajar ketetapan Tuhan bahwa bangsa Niniwe yang bukan bangsa pilihan pun bisa diberi kesempatan bertobat. Suatu kali perempuan yang dituduh berzinah dibawa oleh pemuka-pemuka agama Yahudi kepada Yesus. Hampir diranjau batu. Namun ketetapan Tuhan berlaku. Baik bagi para pemuka-pemuka agama, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu. Yohanes pasal 8 ayat 7. Maupun kepada siapa perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebagai pribadi yang sudah selesai dengan dirinya, Yesus memberi contoh bagaimana menyuarakan keadilan bagi orang lain di luar dirinya sendiri yang tertindas. Warga UKSW bisa saja merasa tertindas oleh karena dosa, beban tugas, sakit penyakit, kedukaan, ketidakadilan, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar bahwa di saat berseru kepada Tuhan, di saat tertindas kita belajar ketetapan-ketetapannya yang berdaulat penuh. Baik yang kadang sulit dipahami akal sehingga kita memang harus berserah, maupun yang memberi jalan keluar sehingga melegakan. Kita bahkan bisa belajar dari Tuhan Yesus untuk menyuarakan keadilan melawan penindasan walaupun dirinya sedang tertindas. Refleksi.
Mudahkah kita berseru dan belajar kepada Tuhan saat merasa tertindas atau menyaksikan penindasan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami menaati-Mu saat merasa tertindas atau melihat penindasan, sehingga kami dapat belajar ketetapan-ketetapan-Mu yang berdaulat dan adil. Amin.